dalam hidup ini yang paling penting adalah bagaimana kita dapat melekat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melekat kepada Tuhan adalah dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Amin. Amin. Makanya di ayat 49 bilang begini. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti apa, saudara? Seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan kehendaknya, tapi tidak taat sama dia. Tuhan udah bilang dia bukan yang terbaik, tapi masalahnya dia ganteng, Bapak Pendeta. Mumpung lagi ada yang mau, ya kan? Masa gak digas? Yes. Rata-rata udah pada habis gasnya. Saudara Yesus. Ingat saudara, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa itu karena mulanya dari apa? Ketidaktaatan. Coba ke slide selanjutnya. Yang membuat Adam dan Hawa jatuh adalah apa? Karena ketidaktaatan. Dan yang harus menanggung itu semua siapa? Kita semua. Mulainya simpel, cuma hal sederhana, saudara. Dari ketidaktaatan. Itu sebabnya ketaatan menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya coba lihat selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, mengapa ketaatan begitu penting? Lanjut. 1. Karena ketaatan itu sendiri adalah tanda kita apa? Mencintai Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Di Yohanes 14 ayat 15 mengatakan begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa, saudara? Menurut segala perintahku. Di ayat yang lain, di 1 Yohanes 5 ayat 3 bilang begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa apa, saudara? Yang menuruti perintahnya itu tidak berat. Sebuah perintah tidak akan menjadi sebuah perintah kalau kita melakukan itu dengan cinta kasih, saudara. Betul nggak? Misal orang pacaran deh. Saya terlalu banyak ngasih ilustrasi tuh tentang orang pacaran ya, tapi nggak apa-apa lah, di umur saya begini kan lebih banyak di situ, saudara. Sama kayak orang pacaran. Kan kadang-kadang kan ada orang yang pengen tuh dikabarin kan. Cowok-cowok misalkan, ya kamu kalau mau kemana-mana tolong kabarin aku ya. Kalau zaman dulu nggak tahu saya pakai apa kali kalau dulu kabarin ya, pakai surat ya, atau apa kan saya nggak tahu. Kalau anak tahun 90 mungkin pakai pager dulu ya. Itu kan kalau berduit, kalau enggak. Tolong kabarin aku ya. Kalau dia beneran sayang, dia tidak melakukan itu sebagai perintah. Oh ya udah, gampang. Kalau dia mau kemana tinggal kabarin gitu loh. Tapi ada buat sebagian orang kan susah. Untuk sekedar ngabarin aja udah males tuh, saudara. Betul nggak? Akhirnya sesuatu yang sebenarnya bukan perintah, akhirnya jadi perintah. Nah, makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi sulit adalah kadang-kadang kita ngerasa bahwa perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena kita melakukan itu secara terpaksa, saudara. Ketika Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan, apakah itu sulit? Tidak. Wah, parah ini belum makan, makanya pada orang udeng ini itu semuanya nih. Percaya sama Tuhan apakah sulit? Tidak. Terus kenapa masih ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ngaku kita cinta Tuhan kalau kita sendiri masih suka melawan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Yang anak-anak muda, jangan ngaku lo cinta Tuhan kalau lo masih suka melawan orang tua. Yang ibu-ibu, yang ibu-ibu juga sama, jangan cuma ketawa-ketawaan. Jangan ngaku cinta Tuhan kalau masih nggak bisa tunduk sama suami.
Oh, bapak-bapak langsung. Betul. Ya, bapak-bapak juga jangan ketawa-ketawa juga, Pak. Oh, langsung ibu-ibu. Kalau Anda nggak bisa jadi teladan dalam keluarga, jangan ngaku Anda cinta Tuhan. Amin. Suami harus bisa jadi teladan untuk keluarganya. Istri harus bisa tunduk sama istrinya, dan anak-anak harus menghargai orang, menghormati orang tuanya. Karena cinta itu pembuktian, saudara. Betul nggak? Iya, jangan kayak cowok-cowok dengan mulut buayanya. Wah, kalau lagi PDKT, laut akan kuseberangi, akan kuseberangi. Sampai jam 6 sore, cowoknya nggak datang ke ceweknya. Ditelepon sama ceweknya. Yang, kamu kemana? Aku nggak datang. Maaf yang bujang. Ini yang ketawa-ketawa nih oma-oma nih. Saya nggak ngerti nih. Kenapa oma ketawa? Opa mana yang pernah membuat oma kecewa? Bertobat ya opa ya. Kembali ke jalan yang lurus, saudara.